Shabbat Shalom Kak Ferim. Hari ini kita memasuki bulan di Tamus, 17 Tamus 5782. Kita sebagai umat pilihan Bapa Yahweh yang sudah dipanggil masuk kepada kekudusan nabanya, kepada kekudusan Torahnya, kepada kekudusan hari Syabatnya, dan kepada kekudusan hari-hari rayanya, maka kita sebagai umat pilihan Bapa Yahweh, kita harus dan wajib mengenal kepada siapa engkau dan aku beribadah atau disebut berabodah. Ya, hari ini saya beri judul kepada siapa kita beribadah atau siapakah yang Anda sembah. Siapakah yang Anda sembah? Siapakah? Ya. Jadi kalau ditanya siapakah berarti itu berbicara mengenai pribadi. Kita buka Mizmur 115 ayat yang kelima. Satu orang bisa membaca. Ya, kita akan sama seperti yang kita sembah. Pemazmur berkata, engkau akan sama seperti yang engkau sembah. Jadi kalau kita menyembah uang, maka nilai kita akan sama seperti uang. Uang itu kan banyak nilainya ya. Maka kita akan sama seperti uang, nilainya berubah-ubah. Kalau kita menyembah patung, maka kita akan sama seperti patung. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya tangan tapi tidak bisa menolong, punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Di dalam bahasanya dikatakan pehlechem. Pehlechem welo ya yidablu enayim lachem welo yiru ya, punya mulut tapi tidak bisa bersuara. Nah, coba dilihat, sebenarnya nama Bapa Yahweh itu disingkapkan ya di Indonesia itu mulai dari tahun 1998 ya, itu pergerakan nama Bapa Yahweh. Jadi tidak semua orang bisa menerima ya sesuatu yang baru, itu nggak bisa semua orang menerima, pasti akan banyak pertentangan. Sebenarnya rahasianya adalah, coba Anda buka, kenapa kitab suci Kristen itu menulis kata Allah. Coba di selanjutnya. Nah, perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Jika kita buat ya, ini saya percaya tidak terjadi secara kebetulan. Itu ada kata penulisan huruf dari ilah asing. Nah, pembacaannya dari kanan ke kiri. Sekarang kita balikkan. Kita balikkan dari kiri ke kanan hurufnya. Sesudah kita balikkan, kita pecah. Kita pisah. Dan kemudian kita kembalikan kepada Ibraninya. Maka di sana akan muncul huruf sin, tet, dan nun. Bacanya apa? Apa bacaannya? Satan. Ya. Saya berdoa, Ruah Kodes, kuasai alam roh kami, darah Yesus Masih yang menutup bungkus tubuh jiwa roh kami. Apakah ini terjadi secara kebetulan? Tidak. Ya. Jadi kenapa ada kata ini masuk ke dalam kitab suci kita, nanti kita akan bahas. Jadi kita harus kenal nama Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Karena setiap agama punya nama Tuhannya masing-masing. Setiap agama juga punya tempat ibadah masing-masing. Dan mereka memuliakan nama siapa? Ini adalah rahasia penyingkapan ya. Dari kata
alif lam lam ha itu tulisannya itu. Ya, kemudian dibalik dari kanan ke kiri. Kemudian dipisahkan hurufnya, diputuskan hurufnya. Kemudian ditarik satu-satu hurufnya, maka akan muncul sin, tet, nun. Selanjutnya, sedangkan kalau kita lihat, nah ini nama Bapa, ya dalam konsep Ibrim, ya Ibrani, karena Yohanan 4:24 berkata keselamatan itu datang dari bangsa Yehudi. Kitab suci bangsa Yahudi itu namanya Tanakh. Tanakh itu terdiri dari Torah, ya, Ketubim dan Nebiim. Ya, Nebiim dan Ketubim. Di dalam Torah ada sebanyak 6.000-an kali nama Bapa ini disebut. Ya. Nama Bapa itu kalau kita eja itu jadi apa? Coba dibaca. Yod. Ya. Itu adalah nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Nah, sekarang nama ini kita putar balikkan. Kita baca dari kiri ke kanan. Sudah? Kemudian kita kasih warna. Kita jungkir balikkan namanya, ya, Yod, kita jungkir balikkan. Ya kan? Nah, kita jungkir balikkan, kemudian apa? Kita press. Ya. Kita press. Ini rahasia ya, ini rahasia alam roh. Kemudian setelah kita tekan, kita press, kita kasih warna. Kita satukan warnanya. Nah, muncul balikannya tadi. Apakah ini suatu kebetulan? Enggak. Pegang sampai mati, pegang sampai seumur hidup kita. Inilah nama Tuhan yang disembah si kaum Quraisy. Ya, itu adalah nama sesembahan kaum Muslim. Dapat gak di sini? Gak semua orang bisa tahu ini ya. Yuk kita buka Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas berkata, saya ulang lagi. Yes. Amin. Ya. Ini gak bosan-bosan kalau bisa dihafal ya. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dalam bahasa aslinya dia jelas berkata Ani itu saya, aku. Ani Yahweh, hu shemo. Wekevodi lo akhir lo eten. Nah, di sana ada kata akhir, other. Ada kata aherim. Aherim itu sesuatu atau pribadi yang coba-coba menyerupai Elohim. Itu saya sudah pernah khotbahkan tentang aherim itu siapa. Seakan-akan dia bisa kasih jalan keluar. Seakan-akan dia itu berkuasa. Seakan-akan dia itu punya mujizat. Seakan-akan dia itu bisa melakukan hal-hal yang mistis. Ternyata saudara yang dikasih Bapa Yahweh, dia adalah aher. Aher itu artinya other. Ya, lo eten, ya. Dia nggak mau kasih. Ya, kasih apa? Tehilau, pujian untuk pesisilim, itu adalah idol. Jadi ada kata idol, Indonesia idol. Idol itu artinya yang dielu-elukan, idol itu yang disembah, idol itu yang dipuja-puja. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kita puja-puja selama kita hidup? Siapa yang kita tinggikan? Gampang. Ya, kalau mungkin anak-anak cari tahu
waktumu selama 24 jam diberikan Bapa, itu kebanyakan ngapain? Ya, ngapain? Ayo. Kalau orang tua, engkau diberikan uang dan waktu oleh Bapa Yahweh. Pertanyaannya, uangmu kebanyakan kemana alirannya? Waktumu kebanyakan kemana alirannya? Hati-hati dengan kata akhir, ya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Alam roh itu dibukakan. Ya. Hosea 11 ayat yang ke-7. Iya. Hosea 4 ayat yang ke-7. Kalau di dalam terjemahan lain, ya, itu lebih Hosea 11 ayat 7, ya maaf. Hosea 11 ayat yang ke-7, di dalam bahasa yang lain, yang terjemahan yang lain itu lebih simpel. Dia bilang begini, umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan aku. Itu lebih mendekati, ya, Hosea 11 ayat yang ke-7. Nah, di situ dikatakan we ami. Ya. We ami itu kepunyaannya Bapa, ya. We ami telim, ya, li miswati we el al yikrayuhu yakhat lo yeromem. Ya. Apa artinya? Ada kata mesituati, mesuvati. Nah, mesuvati itu artinya adalah sesuatu, ya. Mesubah berasal dari kata mesubah. Berarti apa? Berbalik. Ya kan? Sama seperti huruf tadi kan? Huruf tadi dibalikkan. Tadi bacanya dari kanan ke kiri, sekarang dibalikkan. Huruf tadi dibalikkan, dijungkir balikkan. Sesudah hurufnya tadi dijungkir balikkan, dirapatkan, dipres. Sesudah dipres diberi warna. Dapat kan? Turning away, turning back, ya, backsliding. Jadi dia menyembah kepada ilah lain. Itu satu hal yang kejam enggak? Bapa ya kita sembah, ya. Kita punya orang tua yang memberi kita makan. Bapak kita, tapi kamu berterima kasih kepada bapak orang. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Yang kasih makan, yang kasih bawa jalan, yang ngasih kemudahan, yang ngasih banyak pertolongan, yang memelihara kamu, ya, memberikan kenyamanan, dipelihara dari bayi, itu namanya mamamu atau papamu. Tapi kamu lebih banyak berterima kasihnya kepada Meriam Bellina misalnya, atau kepada Lady Pink, atau kepada Pink Black. Lebih kita puja-puja dia. Maka apa yang terjadi? Ayat yang selanjutnya dikata Hosea. Bapa Yahweh berkata, bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Bagaimana mungkin aku akan membuat engkau menjadi seperti Adma? Haruskah aku membuatmu seperti Zeboim? Hatiku telah berbalik dalam diriku, belas kasihanku berkobar bersama. Jadi digenapi, ya, umatku betah berpaling, ya, dia meninggikan Baal. Inilah Baal, ya. Apa itu? Ada ya? Nah, itu Baal. Pelajari,
mumpung masih muda belajar bagaimana baca tulis Ibrahim, ya. Kemudian belajar baca tulis Arab. Baik, selanjutnya waktu saya belajar tentang Islamologi, ya tentunya dari orang yang berbackground Islam, ya dari Pak Suradi bin Abraham saya punya bukunya. Siapakah pribadi Baal ini? Saya mau mengatakannya Baal. Nah, ini menurut versi mereka, ya tertulis di kitab suci mereka. Siapa dia? Pribadi siapa dia? Lanjut, ya. Di situ banyak sekali, ya. Ternyata dia ini adalah pribadi, ya, yang ingin akhir menyerupai Sang Pencipta langit dan bumi, ya. Di dalam buku Passing Over karangan Muhammad Wahyuni, saya mau bilang itu Baal aja, ya. Baal adalah nama dewa bangsa Arab yang mengairi bumi sumber Passing Over, halaman 85. Kemudian kata Allah itu adalah nama dewa yang disembah penduduk Mekah dalam buku Agama Manusia yang diberi kata pengantar dari Johan Effendi tahun 1985. Ini sumber-sumbernya kita kutip, ya, halaman 258. Kemudian Allah itu adalah nama dewa yang disebut-sebut suku Quraisy, bangsa Arab bersama-sama Dewa Alata dan Dewi Al-Uzza. Ini terdapat di buku kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad oleh Kiai Haji Anwar Munawar Kholil, jilid 1 halaman 223. Ya, jadi mereka yang menulis. Kemudian kata Alif Lam Lam Ha ini juga nama dewa tertinggi bangsa Arab bersama Dewi Al-Ata dan Dewi Al-Uzza. Ya, jadi itu ada istrinya dan anaknya. Disembah sejak dahulu kala. Itu tertulis di inskrip Arab, halaman itu tertulis dalam Keberagaman yang Saling Menyapa oleh Dr. Randus Muhammad Safri MH tahun 1999 halaman 70. Cari aja bukunya. Kemudian kata Allah itu adalah is the name of pagan daddy from Babylon. He had 5 name Al-Ata, and who made great it with him over 3,005 years period to Makkah. Based on inscription found in stone in the book Quran and Hadith 1995, Allah Divine of Demonic by Stephen Panachan, page 1 in 1995. Kemudian ini dari berbagai sumber, ya. Dia juga dikatakan Tuhan kafir orang Quraisy. Itu ada di buku Islam Kristen pengantar oleh Deliar Hanur Sudarto tahun namanya, ya, tahun 1999. Gimana? Itu adalah nama bangsa Quraisy, bangsanya si Nabi yang mereka junjung. Iya, itulah yang ditulis, ya, dari pengarang buku, ya, Deliar Hanur Sudarto tahun 1999. Kamu bisa melihat itu di halaman 162 sampai dengan 163. Kemudian juga dalam buku Islam disebutkan juga Alif Lam Lam itu sebelum Islam disembah bersama patung Al-Ata sebagai dewi musim panas. Al-Uzza itu adalah dewi musim dingin. Al-Manah itu dewi penentu nasib. Al-Hubal dalam Baitullah sebagai menantunya itu tadi, yaitu suami dari Al-Manah ini. Ada di dalam buku Bidah-Bidah di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Baitruddin Subki tahun 1994 halaman 81. Nah, yang terakhir
adalah Reverend John Hagee. Di dalam bukunya berjudul Jerusalem Countdown halaman 41 ditulis sebagai berikut. The name of Allah came from Arabic word that had to do with the worship as a moon god in pre-Islamic Arabia. Allah cannot be found in the Hebrew Old Testament or the Greek New Testament, and he not the same God Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dia bukan Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Kenapa bisa masuk ya? Coba dilanjutkan. Ini harus mengerti. Ya. Artinya adalah divine of dynamic, artinya itu adalah Satan. Ya, demonik itu adalah aliran satanisme. Ya. Nah, ini yang ada di dalam Kuja. Jadi dulu waktu belajar ini tentang Islamologi ini, itu skripnya harus jelas. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti kita kalau mau dibawa kemanapun kita berani, gitu loh. Oh, itu bukan Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita ngomong ke pendeta, ke teman-teman kita, itu bukan nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Hosea 11 ayat 7 tadi, umatku betah membelakangi aku. Ya. Nah, sejak saat itu setiap orang dari Bani Kuza yang mau berdagang itu selalu datang ke Ka'bah untuk meminta berkat dari patung-patung itu. Ya, dan sebenarnya kalau yang sebenarnya dulu mereka mengelilingi Ka'bah itu harus telanjang. Ya. Nah, mereka harus telanjang. Di dalam Ka'bah terdapat banyak sekali berhala. Ya, selanjutnya di dalam Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa di dalam Ka'bah terdapat banyak sekali berhala-berhala. Ya. Dan itu tertulis dalam hadits Al-Bukhari ya. Jadi anak muda bernama Kushi menikah dengan Hubaya, anak Hulali Al-Kusya. Dan ini semakin membuat banyak dewa-dewa di dalam Ka'bah. Dan dewa yang paling tertinggi itu adalah yang bernama Allah. Nah, mari kita perhatikan sifat-sifat Allah yang bertentangan ya melalui sudut pandang dari apa yang tertulis dalam isi Quran. Dikatakan dalam Quran 1 ayat 1 ya, QS 1 ayat 1 suratnya, Allah itu Maha Penyayang. Nah, sementara di tulisan yang lain, Allah juga menyiksa dengan keras, yaitu ada di QS 21 ayat 196. Kemudian Allah itu Maha Pengetahui. Ya. Tetapi Allah juga belum mengetahui. Ya. Allah itu Maha Kuasa. Ada di QS 220. Tetapi sifat yang bertentangan lainnya,
Allah itu yang ditolong manusia. Ya, itu tertulis dalam QS 47 ayat yang ke-7. Allah itu pasti menepati janji. QS 19 sampai dengan 61. Ya. Tetapi sifat yang lain, Allah penipu yang baik. Itu ada di QS 3 ayat 54. Dikatakan juga bahwa Allah itu Maha Pengampun, tetapi Allah juga membunuh manusia. Allah itu membunuh manusia, tetapi dia melaknati orang yang membunuh. Allah itu Maha Kaya, tetapi meminjam kepada manusia. Allah itu Maha Pengasih, tetapi Allah juga menyesatkan manusia. Nah, semuanya ada tertulis di dalam Quran, ya. Jadi ini sangat kontras sekali, dan ini merupakan pengetahuan ya yang bisa kita pahami supaya kita menjadi umat yang berkemenangan dan tidak salah di dalam melakukan avodah ataupun melayani ya sesembahan yang asing ya. Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-13, kalau kita baca ya, atau Shemot 23 ayat 13, dalam kitab Torah tertulis, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Menyebut saja kita dilarang. Apalagi jika kita berikan pikiran kita, waktu kita, ya, tenaga kita, bahkan uang kita untuk berbakti kepada yang bukan Elohim Israel. Nah, itu sebenarnya resikonya itu adalah kepada kehidupan. Saat ini orang berlomba untuk mengejar kehidupan. Ya, baik itu hidup sehat, ya supaya panjang umur, baik ada orang yang berlomba-lomba untuk beramal, ya. Itu semuanya untuk apa, saudara? Itu semuanya untuk mengejar kepada kehidupan. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa kata Allah ini bisa ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Kenapa bisa ada masuk? Mari kita lihat ya. Saya juga sudah pernah membahas ini, bisa dilihat di YouTube saya, YouTube channel saya, mengenai tentang nama sesembahan bangsa Israel dan juga nama Tuhan kita. Jadi pada tahun 1934, waktu kitab suci kita diterjemahkan, itu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsia. Dia ini adalah seorang sastrawan. Dia juga terlibat untuk menerjemahkan kitab suci yang masuk ya ke Indonesia pada waktu itu. Jadi dia ini adalah sastrawan bersukukan Melayu ya, tapi dia adalah seorang keturunan Arabik ya. Jadi dia ini juga ikut serta dalam menerjemahkan kitab suci kita. Jadi ketika kita mengambil kitab suci pada tahun 1930 ya, kitab sucinya 34 ya. Nanti kalau punya nenek ya ataupun orang tua kita yang lahir tahun 1938 biasanya menggunakan ejaan Swandi. Nah, coba kita perhatikan kitab suci terbitan Lai mengalami banyak revisi dari tahun ke tahun. Tetapi anehnya kata
Allah tidak dikeluarkan. Ya, apakah ini satu kebetulan? Kalau kita telaah tahun 1934 di dalam kitab Markus 1 ayat yang ke-39 dikatakan, maka Tuhan mengajar dan dalam masjidnya di seluruh tanah Galilea serta membuang setan-setan. Itu ejaan Suandi ya. Tetapi pada tahun sekarang Markus 1 ayat 39 itu setelah direvisi, maka kita membacanya, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, pertanyaannya, kenapa ada kata masjid? Sudah direvisi ya, diganti dengan rumah ibadah. Itu sudah dibuang kata masjidnya. Kemudian jika kita lihat lagi kitab suci tahun 1934, Matius 27 ayat 51 berkata, maka heran kelambu di Ka'bah terbelah dua dan bumi bergempa dan gunung-gunung batu terbelah-belah. Lalu direvisi kembali sehingga bunyinya, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, dulu masih pakai kata kelambu, masih pakai kata Ka'bah. Nah, karena dia adalah seorang keturunan Melayu Arab dan beragama Muslim, pada saat itu diizinkan untuk menerjemahkan kitab suci kita. Bagaimana mungkin jika keturunan bangsa lain menerjemahkan kitab suci kita? Ya. Jadi latar belakang itu sangat penting. Ya, perhatikan kata kelambu sudah dicoret, ya. Itu artinya tirai ya. Ada kata kelambu. Dan ada juga kata Ka'bah. Ya, bicara bait suci itu diterjemahkan jadi Ka'bah. Nah, bukankah ini berbicara suatu roh ya, spirit, untuk supaya kita tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita perlu memiliki mata rohani yang baik, kepekaan. Kita minta Roh HaKodes menuntun. Nah, kita lihat kembali di ayat yang lain. Ya, masih di kitab suci terbitan tahun 1934. Di dalam Yohanan atau Yohanes 20 ayat 21. Di situ tertulis, maka kembali Yesus berkata sama dia orang, Assalamualaikum. Sebagaimana Bapa bersabda, ya, sudah ya, sebagaimana Bapa sudah mengutus akoe, begitu juga akoe menjorohkan kamu. Ya, sebagaimana Bapa sudah mengutus aku, begitu juga aku menjuruhkan kamu. Nah, di sana saudara masih ada kata Assalamualaikum. Padahal kalau di terjemahan Ivrit asli itu di situ jelas Shalom. Yeshua berkata Shalom. Ya. Kemudian diterjemahkan, direvisi kembali oleh Lai, ya. Ditulis, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah,
Kesalahan penerjemahan pada tahun 1934 ini, kitab suci kita itu diterjemahkan oleh Abu Bakar bin Abdul Qadir Munshi, seorang keturunan Arab. Ya, sekali lagi tidak terbayang jika yang menerjemahkan adalah yang bukan Muslim. Ya, contoh dari kaum Hindu atau dari kaum yang lain. Maka apa yang terjadi? Mungkin kata Tuhan itu diganti menjadi Brahmana. Atau ya orang-orang yang berbackground masing-masing dari agamanya. Nah, jadi muncul hikmat-hikmat dunia pada waktu itu. Ya, bagaimana supaya bisa ajaran ini masuk. Ya, karena kan dulu zamannya penjajahan Belanda. Ya. Bagaimana supaya bisa diterima? Ya. Karena mayoritas dulu penduduk Indonesia itu beragama Muslim, ya, zamannya Soekarno. Jadi semuanya tidak terlepas, saudara, dari politik. Nah, tahun ini adalah kita berada di akhir zaman. Di sini semuanya sedang dibukakan oleh Ruach HaKodes. Ya. Kenapa semuanya nama-nama itu berubah? Ya. Perhatikan ya. Pada akhir zaman ini semua nama-nama itu disingkapkan. Kenapa nama Bapa itu mulai ditutupi, mulai diblurkan, sehingga orang kalau bisa jangan tahu nama Bapa Yahweh. Makanya di kitab suci terbitan Lai, arti kata Tuhan ya itu dibuat di paling belakang, saudara. Kata Tuhan adalah salinan ya Elohim Israel bernama Yahweh. Bayangkan pemilik daftar, pemilik firman itu namanya paling belakang, saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu adalah tujuan si Satan supaya manusia tidak beroleh keselamatan, supaya manusia mengalami penderitaan, supaya manusia mengalami kesusahan dan tertipu. Ya. Tujuan Satan itu adalah supaya manusia itu masuk ke dalam jurang maut. Nama Tuhan diubah, nama hari diubah, Syabat berubah, hari-hari raya berubah. Saudara dikasihi Bapa Yahweh, itu semua tertuang di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel 7 ayat yang ke-25 itu sedang digenapi, saudara. Kitab Daniel 7 ayat 25 berkata, dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, kita bahas ya yang mengubah waktunya dan hukum. Mengubah nama-nama hari, mengubah ya nama-nama bulan, mengubah hari-hari raya. Itu sedang terjadi, bukankah itu sedang terjadi di hari-hari ini? Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jangan pernah ketinggalan, saudara, dengan momentum yang ada di hari-hari ini. Nama Bapa Yahweh itu adalah nama yang kekal, nama yang membawa karya penebusan dan keselamatan. Sampai kapan masa ini berakhir? Sampai seterusnya selama bumi ada,
Masalah nama ini tidak akan pernah berhenti sampai Adon Yeshua datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Masalah nama ini tidak akan pernah berhenti. Jadi jika ada pendeta ataupun tulisan-tulisan ya yang berkata, oh terus masalah nama ribut. Oh iya saudara. Karena Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pemilik semesta tidak akan berkenan namanya diubah-ubah. Ini sekarang masanya saudara untuk kembali kepada namanya yang kados karena kita berada di dalam akhir zaman. Ya. Sebagai penutup kita buka Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Semua kita hari ini diberikan pilihan saudara. Siapakah yang akan kita sembah? Kepada siapa kita akan berbalik? Ya. Kalau Anda perhatikan pada hari-hari ini ya, yang seharusnya Syabat, yang harusnya Pesyak, yang harusnya perayaan Buah Sulung, yang harusnya perayaan Safuot, yang seharusnya perayaan Yom Teruah, Yom Kippur, ya, Feast of Tabernacle, Sukot, itu semua diganti dengan hari-hari raya yang lagi tren di dunia ini, ya. Sunday worship, ya, Jumat Agung, tidak ada tertulis di kitab suci perayaan Jumat Agung, saudara. Ya, Halloween. Saudara buka rohmu, taruh di dalam sudut yang netral. Minta kekuatan dari Roh Kudus, Ruach HaKodes, ya. Karena pada hari ini aku telah membuat langit Syamaim dan bumi Haaretz menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapan engkau kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup, yaitu engkau dan keturunanmu. Perhatikan garis bawahi engkau dan keturunanmu. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, mari kejar kehidupan. Chaim lanetzach, kejar si pemberi kehidupan. Saudara, karena semua yang ada di muka bumi ini itu bersifat sementara. Supaya engkau dan generasimu dapat hidup. Kata hidup di sini bukan sekedar bernafas, ya. Tetapi kata hidup di sini adalah kehidupan yang mengandung kepada kekekalan, kehidupan yang mengandung pada keselamatan. Saudara, tidak ada jaminan orang yang sudah percaya Bapa Yahweh itu bakalan luput dari masalah. Tetap, ya, karena masih di bawah kolong langit. Tetapi janji dari Bapa Yahweh, barang siapa berseru kepada nama Yahweh Sebaot, maka dia pasti diselamatkan. Haleluya. Kiranya Bapa Yahweh memberkati kita. Diberkatilah Bapa Yahweh Raja alam semesta yang memberikan Torahnya dan yang menebus kita. Ufdam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.